Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang inheritance dalam pemrograman bahasa Java. Video kali ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pembahasan dalam video kali ini meliputi pengertian, istilah, konsep, dan contoh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dia Nur Handayani, akan ditemani dengan teman saya, Biwana Aryananda Setiabudi dan Doni Indira Putra. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu inheritance? Atau biasanya teman-teman lebih akrab menyebutnya dengan pewarisan, yaitu sebuah proses di mana proses tersebut membutuhkan properti yang meliputi atribut dan metode dari kelas yang lain. Kelas yang mendapatkan properti dari kelas referensi termasuk sebagai subkelas, atau kita lebih akrab menyebutnya dengan kelas anak. Sedangkan kelas yang sebagai referensi disebut sebagai base class, atau disebut juga dengan kelas orang tua. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan istilah. Di sini ada beberapa istilah yang ada di dalam inheritance. Yang pertama ada extends, yaitu keyword yang harus kita tambahkan ketika kita ingin mendefinisikan kelas menjadi sebuah subkelas. Yang kedua ada superkelas atau kelas orang tua. Superkelas digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subkelas atau kelas anak. Jadi, superkelas inilah yang nantinya akan mewarisi sifat-sifat yang mampu diakses oleh subkelas teman-teman. Lalu, apa itu subkelas? Subkelas itu sendiri adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Nah, yang terakhir ada super, yaitu keyword yang kita gunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau menjadi variabel yang mengacu pada superkelas. Nah, itu tadi beberapa istilah yang terdapat di dalam inheritance. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Doni Indira Putra. Oke, kita mempelajari konsep ya. Di konsep inheritance ini ada 3 yang dijelaskan. Pertama ada quadary as. Nah, quadary as ini maksudnya adalah pada saat kita membuat sebuah parent, nah kita sudah tidak perlu lagi untuk mendeklarasikan properti atau metode yang ada di kelas induknya ke kelas anakannya, atau kita tidak perlu mendeklarasikan ulang properti dan metode yang ada di kelas induk atau kelas parent, terserah nyebutnya apa, ke kelas anakannya atau childnya. Itu untuk quadary as. Untuk yang inheritance hierarki ini, itu maksudnya pada saat kita membuat sebuah inheritance, konsep inheritance, jelas dia akan terbentuk seperti mungkin piramida. Dia akan membentuk sebuah piramida yang mana nanti dia ada parentnya. Parent ini memiliki anak-anakannya, nanti anak-anakannya memiliki anak-anakannya lagi. Nah, untuk yang ketiga ini, properti dan metode dari kelas induk itu bisa diturunkan, tapi tergantung kita mau menurunkan atau tidak. Misalnya kita mau membuat dia tidak ingin diturunkan ke kelas anakannya, kita bisa mengubah hak aksesnya menjadi private. Nah, kalau kita ingin membuat properti dan metode dari kelas parentnya atau kelas induknya bisa digunakan di kelas anakannya, maka kita mendeklarasikan dengan hak akses protected atau public agar bisa diakses di kelas anakannya. Nah, di sini ada beberapa tipe dari inheritance. Pertama, single inheritance. Single inheritance ini cuman parent sama child atau kelas induk sama kelas anakannya aja. Nah, untuk deklarasinya seperti yang di sampingnya ini, public class A. Nah, ini public class A adalah parentnya. Setelah itu kita buat anakannya dengan menambahkan kata extends di sini. Jadi public class B extends A ini maksudnya adalah kelas B ini adalah subclass atau anakan dari kelas A. Seperti itu. Nah, untuk multi level inheritance di sini kita yang dimana sebuah indukan, kelas induk memiliki subclass atau anakan dari kelas induknya. Nah, tetapi
si kelas anakannya ini menjadi parent juga dari kelas C. Jadi kelas C ini adalah anakan dari kelas B. Nah, untuk deklarasi kodenya seperti yang di samping ini ya, public class A. Nah, public class A ini mempunyai anakan yaitu kelas B, dan kelas B mempunyai anakan yaitu kelas C. Seperti itu. Untuk hierarchical inheritance ini, yang dimana kelas A punya anak kelas B dan kelas C ya. Jadi nanti kelas A ini parentnya, kelas B dan kelas C ini memiliki karakteristik, maksudnya properti dan metode yang sama seperti kelas A. Nah, deklarasinya di sini ada public kelas A. Nah, kelas A ini memiliki anak kelas B dan kelas C menggunakan extends. Begitu. Nah, untuk yang multiple inheritance ini, si kelas C itu memiliki karakteristik atau properti dan metode seperti kelas A dan kelas B, yang maksudnya kelas A dan kelas B ini adalah parentnya dan kelas C ini adalah anakannya. Seperti itu. Jadi kelas A dan kelas B ini bisa kita misalkan bapak dan ibu. Bapak dan ibu memiliki anaknya yaitu kelas C. Kelas C ini memiliki karakteristik seperti ayah dan ibunya. Seperti itu. Nah, untuk deklarasinya di sini bisa dengan kelas A dan kelas B. Habis itu kelas C ini adalah anakan dari kelas A dan kelas B. Tetapi untuk yang multiple inheritance ini tidak didukung oleh bahasa pemrograman Java. Jadi yang didukung pada bahasa pemrograman Java itu hanya 3 ini aja: single inheritance, multi-level inheritance, dan hierarchical inheritance. Oke teman-teman, supaya kalian lebih paham mengenai materi inheritance yang telah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya, maka saya akan memberikan contoh atau studi kasus di mana kita akan membuat program untuk mendaftarkan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Sebagai contoh, kita membuat 2 kelas, yaitu kelas mamalia dan kelas reptil. Di kelas mamalia akan diberikan atribut seperti nama, warna, habitat, cara berkembang biak, waktu mengandung, dan metode berjalan. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama di kelas reptil dengan memberikan atribut seperti nama, warna, habitat, cara berkembang biak, waktu mengerami, dan metode berjalan. Nah, teman-teman, bisa kita lihat bersama ya, bahwa di dalam kelas mamalia dan di dalam kelas reptil memiliki beberapa kesamaan dalam hal atribut dan metodenya. Jadi, disinilah konsep inheritance akan berguna, sebab konsep tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse atau penggunaan kembali kode yang ada guna menghindari duplikasi kode pada program, sehingga program yang kita buat bisa lebih efisien. Setelah menggunakan inheritance, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat program tersebut. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 8.2 ya teman-teman. Jadi ini tampilan utamanya. Selanjutnya yang harus kita lakukan pertama kali apa? Kita harus membuat parent class atau super kelasnya. Dimana dalam hal ini yang menjadi super kelas adalah kelas hewan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan codingannya ya. Yang pertama kali tentunya kita harus menuliskan atribut-atribut yang diperlukan seperti nama, warna, habitat, cara berkembang biak. Di sini saya menggunakan access modifier protected. Selanjutnya, kita membuat sebuah konstruktor dengan parameter yang digunakan untuk menerima inputan dari user. Nah, ini konstruktornya. Selanjutnya, kita membuat sebuah metode berjalan, yang dimana metode ini berisi atau akan ngeprint tulisan hewan berjalan. Jadi ini sebagai contoh aja ya teman-teman, bisa mengkreasikannya lagi. Setelah itu kita akan membuat child class atau subclassnya, dimana dalam hal ini yang menjadi subclass adalah kelas mamalia. Nah, poin penting di dalam kelas mamalia ini adalah bagaimana kita harus mendefinisikan kelas mamalia ini adalah subkelasnya dari kelas hewan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menambahkan
keyword extends. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi keyword extends ini adalah keyword yang digunakan untuk memberitahu ya atau mendefinisikan bahwa kelas mamalia ini adalah subkelas dari kelas hewan. Nah, seperti itu. Lalu kita membuat konstruktor lagi ya, konstruktor dengan parameter seperti ini. Nah, lalu karena kelas mamalia ini adalah subkelas dari kelas hewan, maka konstruktornya juga begitu. Jadi, kita harus memanggil konstruktor yang ada di superkelasnya untuk diambil oleh kelas mamalia. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan keyword super. Nah, jadi keyword super ini digunakan untuk mengambil konstruktor yang ada di kelas hewan untuk diterapkan di kelas mamalia. Nah, seperti itu. Lalu subkelas berikutnya adalah kelas reptil. Tentunya codingannya sama ya. Cuman bedanya ya di bagian atribut ini aja. Yang mamalia atributnya adalah waktu mengandung, sedangkan yang di reptil atributnya adalah waktu mengerami. Nah, seperti itu. Setelah semuanya telah kita buat, hal terakhir yang kita lakukan tinggal membuat main kelasnya. Nah, jadi karena kita menggunakan konstruktor dalam pengisian inputan, maka kita melakukan pengisiannya ya lewat parameternya. Jadi kita tulis sapi, coklat, sawah, melahirkan, dan seterusnya. Lalu kita juga mendeklarasikan metode berjalan melalui kelas mamalia ya. Begitu juga dengan kelas reptil, sama mengisi inputannya melalui parameter karena dia juga konstruktor. Selanjutnya tinggal kita jalankan programnya aja dengan cara klik kanan, pilih run file, atau shortcutnya teman-teman bisa menekan tombol shift plus F6. Nah, hasilnya seperti ini ya, berhasil. Jadi ada daftarnya hewan mamalia, nama sapi, warna coklat, habitat sawah, cara berkembang biak melahirkan, waktu mengandung 9,8 bulan. Nah, lalu juga metodenya ternyata berhasil ya. Di sini terprint tulisan hewan berjalan. Lalu begitu juga dengan hewan reptil, nama buaya, warna hijau, habitat rawa-rawa, cara berkembang biak bertelur, waktu mengerami 1,2 bulan. Oke, program kita berhasil. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah konsep inheritance merupakan konsep yang sangat berguna dalam pemrograman bahasa Java, khususnya OOP atau Object Oriented Programming, sebab konsep ini digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse atau menggunakan ulang source code yang ada untuk menghindari duplikasi kode pada program. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian bisa mengerti dan paham mengenai konsep inheritance dalam pemrograman bahasa Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Dan ingat, stay safe, stay clean, and stay healthy di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.